وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu warda khalal malik rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membacakan kitab Nashihul Ibad di halaman 24 di nomor 12. Di halaman 24 nomor 12. Para ahli hikmah berkata, begitu ya kalimatnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wal maqalatu tsaniyatu asyara an ba'dil hukama'i ay atibba'il qulub. Salasatu asya tufarrijul qusas. Nomor 12. Salasatu asya tufarrijul qusas bi dhammil ghin ay takshiful ghumum. Zikrullah ta'ala bi ayyi sighatin kanat ka ayyakula kathiran la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah aw bil munajah ka ayyakul ya mughith kulla malhuf nadahu ya mujib kulla muqtarrid da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya ghaiman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu as'aluka al-wusul ila ma la asla ilayh illa bi ma'unatik wa daf'a ma la atik daf'ahu illa bi quwwatik wa as'aluka khairatan fi ma afiyah wa afiyatan fi ma khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa liqa'u awliyaihi minal ulama'i was salihin wa kalamul hukama'i ay alladhi yadullu ala khairid dunya wal akhirah kama qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Disebutkan daripada sebagian ahli hikmah ay atibba'ul qulub, orang atau ahli hikmah itu apa? Yang bisa menenangkan hati, atau dokter, tapi dokternya spesialis penyembuh hati, penyembuh kegalauan, kegundahan, kesumpekan. Ya, apa kata beliau? Salah satu asya tufarrijul qusas. 3 perkara yang dapat mengangkat, membuka atau menghilangkan al-qusas, umum qusas itu stres, gundah, sumpek, kesal, risau dan yang lainnya. 3 perkara. Kalau kita mau berobat lawan dokter hikmah. Nah, dokter hikmah itu apa? Artinya hati kita akan menjadi tenteram. Karena mun salah berobat antara 2, bisa bertambah risau hatinya, bisa aja hilang, cuma 1 mat aja hilang gundahnya, setelah hilang kena bertambah parah. Kenapa? Salah mengambil resep obat. Ujar Nabi, ada sebagian daging yang ada di dalam tubuh kita. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh kita atau jasad kita. Apabila segumpal daging itu
buruk, maka akan buruk juga seluruh jasad kita. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, daging, segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Bila hatinya orang itu baik, seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kakinya baik. Istilahnya kalau hatinya itu soleh, hatinya solehah, hatinya baik, maka seluruh kepala dari ujung kepala sampai kakinya akan baik semua yang dia kerjakan. Tapi apabila hatinya seseorang itu sudah buruk, jangankan sama Tuhannya, sama sesama, sama orang lain saja dia akan melakukan keburukan. Apalagi sama Tuhannya. Kenapa? Karena hatinya yang buruk. Maka perhatian, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan urusan hati ini. Jaga benar dalam urusan hati ini, bimbing benar dalam urusan hati. Kenapa? Karena kata Rasulullah, anggota tubuh kita ini intinya ada di hati kita. Apabila baik hati seseorang itu, maka akan baik daripada seluruh anggota badannya. Nah, disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya ahli hikmah itu adalah mereka yang bisa mengobati hati. Sebagaimana jasad kita ini berarti bisa sakit, maka hati kita juga bisa sakit. Nah, ini yang dimaksud sakit di sini adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita mendapat penyakit-penyakit hati seperti ria, ujub, sombong, dan yang lainnya. Itu penyakit-penyakit hati. Ada lagi penyakit hati ini yang bukan seperti itu tadi, tapi didasari karena lemahnya iman seseorang. Apa? Tidak mensyukuri apa yang dikasih oleh Allah, tidak merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak bisa sabar dengan keadaan yang menimpa dirinya dengan sesuatu yang tidak dia senangi. Paham ya? Yang namanya kita hidup ini seperti kopi, dikasih gula, kebanyakan gulanya nyamanlah. Kopi itu kebanyakan gulanya, kopinya 2 sendok, gulanya 2 kilo, nyamanlah. Kebalikannya pulang, kopi aja betunggal, kada sing gulaan, nyamanlah. Kopi dato ini aja, biasa orang gaib banyak ini minum aja. Jadi harus pas ukurannya, ada manis-manisnya, tapi banyak pahitnya. Nah itulah kehidupan. Ada orang hidup enak nyaman aja terus. Ada pasti ada cobaan dari Allah. Iyalah. Dengan orang yang kita sayangi ada wayahnya perpisahan. Dengan hobi yang kita senangi ada wayahnya sudah terkawal lagi sudahnya. Ada keinginan-keinginan kita sudah kita usahakan tapi tidak tercapai. Semua, bahkan semua para nabi dan rasul juga mendapatkan hal itu, bukan kita saja. Nabi Ayub diuji oleh Allah sakit, Nabi Musa diuji sama Allah dapat musuh seperti Fir'aun yang sangat kejam. Nabi Muhammad begitu, memusuhi semua, melempari,
mencaci, menghina, ya. Maka kita mau pati Nabi, sabar berarti, ya. Jadi guru, sabar, ya. Jadi ustazah, sabar. Jadi pembimbing, sabar. Kenapa? Ya begitu jalan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh. Jadi suami, sabar. Jadi istri, sabar. Artinya mengedepankan perkara tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Allah ingin melihat kepada kita sebagaimana atau seberapa mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Tapi ya tadi, sebesar-besar ujian kita kan ada bandingannya lawan ujiannya para wali, orang soleh, apalagi para nabi dan rasul. Ya. Nabi itu berdakwah dipadahi tukang sihir. Nabi itu disebut dengan orang gila, macam-macam, difitnah macam-macam itu. Lah kita masih kada dapat nama fitnah kayak itu. Ada damang lagi nama fitnah kayak itu. Ya. Istilah ada yang memfitnah juga pasti kita kesal hati kita. Ya, marah hati kita. Ya tadi gambarannya apa? Sudah jadi orang soleh, jadi orang alim lah istilahnya. Di kiau kawan pesisi, disambat ngarang tadi, padahal sekolah sudah. Udah nih 11 tahun mondok nyawa mengionda kada guru. Nah gitu istilahnya. Ya, kesal hati kita. Nah inilah ada perkara-perkara yang datang yang justru menguji hati kita itu yang lebih daripada ujian daripada zahir kita. Kalau kita sakit, zahir kita bisa diobati mudah. Ya ujung-ujungnya paling meninggal dunia lah kalau misalkan tidak bisa diobati lagi. Tapi kalau hati yang bermasalah sampai kematinya bermasalah, lah ini orang walaupun sudah meninggal dunia bakal terus sakit sampai ke akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Illa man atallaha biqalbin dalam ayat Quran disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Akan datang ada hari nanti kata Allah yang tidak ada manfaat lagi harta dan anak keturunan kita kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, sehat hatinya, selamat hatinya. Nah inilah orang yang benar-benar di atas dunia. Artinya kayak ini, Allahu Akbar takbir, kadang lirik kanan lirik kiri tadi. Buktinya apa? Kadang lirik kanan lirik kiri bila sembahyang sorangan lawan sembahyang berjamaah sama, berarti bujur tuh. Tapi mau sembahyang berjamaah lawan sembahyang sorangan belain. Sembahyang berjamaah turun ke langgar, oh baju bagus benar. Nambah binian turun ke langgar, oh mak lawan kincu-kincu lawan kompor-kompor. Sekali sembahyang sorangan di rumah, mah baudu itu tahimata masih ada lagi. Atau ada berhasil benar tadi istilahnya. Mengelakian gitu juga sekali turun, wah pakaian dia benar sekali sembahyang menghadap Allah Taala, berzikir sorangan dan semacamnya. Wah, suara maka bagus-bagus, qasidah bagus, mengaji bagus. Tandanya orang yang benar-benar ikhlas. Nah itu tuntutannya kan. Kalau dalam amal ikhlas itu apa? Murni artinya. Murni apa? Kada tercampur sesuatu apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Sholatnya, puasanya, sedekahnya, kemudian melakukan amal kebaikan dan semacamnya, murni karena Allah. Nah itu yang susah benar jaga. Ya. Banyak kayak orang nambah amal tuh banyak, tapi menjaga hati agar amal itu benar-benar karena Allah susah. Ya.
Sampai hari kiamat kena, ya Allah, mana pahala ulun semalam? Khud sawab amalika mimman kunta taraih, kata Allah. Ambil pahala ikam kepada orang yang ikam minta lihati. Nah, ya Tuhan, kemana ikam semalam arahnya ada mintuha. Oh, ada mintuha, ikam ambil. Minta siapa ikam minta lihati apa atau minta sesuatu apa? Oh, ulun karena sesuatu, karena uang dan yang lainnya. Ya, ketinggalan berarti di dunia sudah. Di akhirat tidak ada lagi. Nah, jadi apa tujuan kita? Maka perlu hati kita itu sampai ke akhirat dengan perkara-perkara dunia, amalan kebaikan yang kita kerjakan. Begitu juga dengan urusan yang lainnya. Ya. Apalagi perkara-perkara maksiat. Nah, hati itu nomor satu. Ya. Kadang orang itu tadi tidak mau melakukan keburukan, kemaksiatan, tapi karena hatinya mendorong untuk melakukan hal tersebut, ya, duduk kayak di rumah, ya, duduk kayak di majelis misalkan deh, tapi hati mau ucap baik aja, lawan tetangga bersalaman bagus, istilah pandai, tapi hati mau gini, dasar juga gini, ya. Ada tetangga yang kadang kita ketujui atau orang yang kadang kita ketujui kena musibah. Tabrakan, bapak dia kada cuma dalam hati lagi nyawa, kenapa lawan udah semalam itu. Nah ini hati ini. Nah perkara-perkara ini adalah penyakit-penyakit hati, nah, yang bisa mencegah orang tadi mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Nah itu kita perlu menjaga itu, jangan sampai ada jengkel, kesal, marah kepada orang lain. Begitu juga lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik, husnudzon dengan Allah, mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Nah, itu di antara obat-obat hati kita. Nah, maka dari itu karena kata ulama ahli hikmah tadi, di antaranya 3 perkara yang bisa mengobati hati kita daripada gundah gulana dalam urusan kita tadi. Pertama adalah zikrullah, perbanyak mengingat Allah. Jadi apa aja tuh yang menimpa kita nih, baikkah burukkah, jangan berbeda. Nah, artinya lagi kita dapat hidup yang nyaman, tetap ma'ampar sajadah. Pas kita kena musibah, tetap juga ma'ampar sajadah, artinya tetap sholat 5 waktu, tetap berzikir, tetap mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetap zikir, jangan ditinggalkan. Nah ini kadang ada sebagian orang yang lagi hatinya bahagia dengan dunianya, tercapai daripada keinginannya, lupa sama Allah. Asik benar lagi, geleng-geleng juga cuma di diskotek. Sekali sudah duit kedada, musibah datang dan semacamnya, geleng-geleng juga cuma berzikir. Nah, jangan sampai perkara duniawi itu merubah kita daripada mengingat Allah, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bi ayyi sighatin kanat, dikatakan berzikir itu bisa dengan kalimat apapun isinya. Ka'am yaqula katsiran, seperti banyak yang kita ucapkan apa? La ilaha illallah, itu zikir. Wala haula wala quwata illa billah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Au bil munajah, atau dengan munajat. Ya, munajat itu apa? Meminta kepada Allah, menyeru kepada Allah, memanggil kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Merenungi daripada kekurangan yang ada di dalam diri kita, menyadari daripada kesalahan apa saja yang pernah kita berbuat kepada Allah, maka minta dengan pertolongan Allah, maka minta dengan bantuan Allah, sebutkan hajat kita masing-masing. Nah itulah yang disebut dengan munajat. Itu juga zikir, ya, itu juga zikir. Ya.
atau dengan perkara yang lain seperti zikir itu ada tiga, ada zikir ucapan ya tadi kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah, atau seperti rotib yang kita baca tadi itu zikir semua isinya ya, atau bahkan hanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu juga di zikir. Sholawat juga termasuk di zikir begitu ya. Atau dengan yang kedua zikir disebutkan dengan badan atau zikir jasad, hadir majelis taklim, hadir sholat berjamaah, membaca Al-Quran, atau menghadiri majelis atau menghadiri tempat-tempat kebaikan dan yang lainnya, itu juga adalah zikir, zikir jasad, zikir badan. Yang ketiga zikrul qalbi, zikir hati. Ingat terus lawan Allah ya. Saat keadaan apapun yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah zikir. Jadi upayakan kita agar perkara-perkara urusan kita itu selalu menyenangkan, membuat bahagia bagi kita dunia akhirat. Obat yang pertama adalah zikir ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dikatakan ya, ketahuilah bahwasanya berzikir itu akan menyebabkan tenangnya hati ya. Yang empat lawan orang yang memakai obat, tapi obatnya diminum segasan penenang ya, obat penenang. Bujurai pindah tenang sedikit 5 menit 10 menit dia pulang. Kenapa? Salah obat. Atau orang yang depresi, orang yang sudah sumpah, stres dan semacamnya karena ketiadaan imannya ya tadi, tanpa dia menghadiri majelis ilmu dan yang lainnya, zikir dan yang lainnya untuk menenangkan hatinya dia tidak dapat, lalu dia mengambil jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita hikmahnya duduk di majelis ilmu, berzikir bersama-sama, itu akan menenangkan hati kita ya. Nah, itu diantaranya. Jadi mana kita banyak masalah, jangan tambah kita koler hadir ke majelis ilmu, tapi justru kita tambah rajin ke majelis ilmu, rajin berzikir ya, rajin mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin Allah akan memberikan obat ketenangan di dalam hati kita ya. Karena belum tentu juga nang kelihatan pian tuh duitnya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi, belum tentu hatinya tentram, belum tentu. Karena bukan uang segala-galanya untuk membuat hati tenang. Tapi kalau membuat jasad tenang mungkin bisa dengan uang, tapi hati itu tidak bisa. Yang bisa membolak-balikan hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menenteramkan hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita dapati? Ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa liqa'u awliyaihi minal ulama'i shalihin. Yang bisa membuat hati tenang, tentram, baik sebagai obat hati itu, menghilangkan gundah gelana kita adalah bertemu dengan kekasih-kekasih Allah, bertemu dengan orang-orang soleh. Walaupun belum kita mendengarkan ucapannya. Nah itulah hikmahnya. Cari biar buat, cari biar baik. Orang alim, orang soleh, nah kayak itu. Nang sekiranya pian duduk melihat sidin sudah ingat lawan Allah. Belum lagi sidin nang berucap menasihati, belum lagi. Ya, hanya melihat sidin ingat, melihat di YouTube atau mendengar kasetnya kan, mendengar suaranya kan, sidin berqasidah kah, sidin berceramah kah, melihat fotonya kah, ingat lawan Allah. Ya? Apalagi duduk berhadapan belum juga ya. Dengan orang
orang soleh itu ini desa Banyumata baru bapak dia itu orang soleh orang soleh. Jadi bertemu dengan orang soleh itu bisa menyebabkan ketentraman di dalam hati. Bisa yang sudah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, berarti ziarah. Kita disumpah, kita nih banyak masalah, stres, bawa ziarah. Ziarah ke mana? Kalau ada orang, hilang insya Allah kesumpahan kita, ya, karena orang soleh. Ya. Tapi kalau kita bawa ziarah ke mall, bawa ziarah ke mana, perjalanan, sudah ya. Paling nang sementara perjalanan itu aja, ada nang sambil perjalanan itu mengusap. Ya, ziarah pada orang soleh, maka akan hilang daripada stres kita. Ini yang kedua berarti. Ya, ini amalan orang bahari pas lewat kitab ini. Orang bahari itu kalau pertama dia sumpah dan semacamnya itu zikir sama Allah. Maka kadang kita lihat orang bahari itu nampina banyak masalah. Mau kita ini macam-macam masalah. Hanya mata berbuka masalah dah. Anda murid masalah pula macam-macam itu masalahnya. Kenapa? Ya mungkin kurangnya zikir kita kepada Allah Subhanahu. Mereka itulah sambil berhuma dulu berzikir, sambil berdagang berzikir, ingat kawan Allah, bersolawat. Orang bahari itu. Ini orang bahari itu bila berkisah kayaknya. Dia jalan berkisah bebejar. Apa kira kisah biar kait? Walau di bebejar, alhamdulillah bisa anak 13 ikut. Nah itu orang bahari itu. Ya lah, 13 ikut. Wah, macam tu. Macam kayak pakai, alhamdulillah kita hidup berdaan puluh ni, bahuma jagawian lain bus batu bara, lain bus karet lain. Bahuma, solawat kada tertinggal, zikir kada tertinggal, Fatihah 4 kita kada tertinggal. Wah, bila kawan ditambahi seminggu sekali, Yasin, Tabarok, Waqiah, baca. Udah itu. Ada yang banyak masalah pikiran dia tidak nyaman benar, simpun kekanakan orang tua badak akhlak benar. Wah ini waduh macam-macam sudah, ada nang HP-nya, ada nang TV-nya, ada nang hiburannya macam-macam. Ya belum bingung kadang-kadang nang datang tuh bebejar ini ada nang bebejar kenapa bebejar lem itu nang orang pesan kayu bebejar hendak dihidup. Macam salawar bagus di orang kuitan dirabit di tengah ling tuhut. Orang nang bebunil bebinian ini maka nalakian bebunil maka lo niati bunilnya maganalnya pipa nang setengah itu dimasukan ke talingnya. Allah. Awak sebagian bebelang kanan gambar ayam, kiri itik, di tengah naga, tengah dada sudah macam-macam itu. Rambut sudahnya ya Allah. Maka kita nih tadilah apa yuk supaya kita ini dapat perkara-perkara itu baik sebenarnya. Nih pertama resepnya tadi zikir, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan berzikir. Yang kedua, selalu kita dekat dengan orang soleh. Kenapa? Orang soleh ini akan membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bagaimana duduknya, bagaimana ucapannya, bagaimana perilakunya. Orang soleh. Maka bila orang itu sekadar hanya berisi ilmu saja, lalu kita lihat apabila dia tadi itu mengamalkan dengan ilmunya, membuat kita ingat kepada Allah, dekatkan. Tapi kalau tidak, jauhi. Ya. Nah kita bakawan nih, nambah kawan hari-hari ini. Ada harus orang nambah bola, orang alim belum tentu. Ada di antara kita nih, nah orang-orang yang soleh, orang soleha, duduk lihati apa nang digawinya. Bila tatamu lon orang itu mau kada berzikir, mau kada menasihati, mau kada amal baik nang digawinya. Nah, ini berarti orang soleh. Ya. Kita duduk lawan inya itu isinya kebaikan terus kan itu. Ya. Tapi kalau sebaliknya, nah, ini tidak akan menjadi obat bagi hati kita. Mahal duduk dengan orang soleh itu.
Ya, banyak masih orang-orang yang semacam ini. Ya, orang-orang soleh itu banyak. Di daerah kita ini banyak orang semacam ini. Kita datangi, duduk dengan beliau, maka itu adalah bisa mengobati hati kita. Wa kalamul hukama, dan mendengarkan kalam-kalamnya orang ahli hikmah. Nah ini tadi ya, pepadahan orang-orang dan ahli hikmah. Alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah, yaitu yang menunjukkan daripada kebaikan dunia, begitu juga dengan kebaikan akhirat. Ini ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu kada mau menasihati kita tentang perkara dunia aja yang baik atau perkara akhirat aja yang baik, tapi harus seimbang. Perkara dunia baik, perkara akhirat baik. Nah, jadi istilah ini pertama, kalau hendak hati kita ini baik, kalau ada masalah, datangnya pertama kepada Allah. Ini urutannya. Nah, urutannya. Jadi kalau kita ini punya masalah lah, macam-macam kalau masalah. Ada nang bisi masalah ekonomi, utang aja ditumpuk. Ada nang masalah dua laki bini, kalahi bercakap aja tutup. Ada nang masalah dengan anak dan semacamnya. Ada yang masalah dengan tetangga dan yang lainnya. Ada yang masalah diulah-ulah seorang. Nah, misalkan ya. Pertama adalah solusinya Allah. Jangan berpisah kalahin dulu, cobalah. Ini biar isi duit, tak pelipit atau utang dan semacamnya. Jangan berpisah. Lawan laki yang berpisah, lawan anak yang berpisah, lawan guru yang berpisah, lawan habib yang berpisah. Jangan berpisah lawan siapa dulu. Apalagi lawan pembiayaan dan berpisah dulu. Ini kan dulu pembiayaan kan. Nah, belum berpisah itu boleh. Tengah malam ampar sajadah. Paham? Berzikir. Apa tadi zikirnya? Bisa pian pilih zikir la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Zikir apa? Atau pian minta amalan guru ulun zikir yang paling bagus guru yang dibaca apa? Dibalik sidin amalkan. Aduakan lawan Allah, itu hasilnya dapat nang baik kenyataannya. Tapi syaratnya apa tadi? Jangan sampai beradu lawan orang pendahulu. Ini urutannya. Konsepnya lah. Nah, coba amalkan. Jadi jangan sampai ada, pusing kelihatan orang. Coba lihat nih orang-orang yang nyaman hidupnya itu. Ya kada kelihatan, walaupun hartanya kan tapi ada, sugih kan ada tapi kelihatan. Tidak kelihatan sugih aja orang tuh. Tidak kelihatan nyaman aja. Paham ya? Allah dulu tempat pengaduan pertama. Ya. Yang kedua adalah liqa'u awliyaihi, mendekat kepada orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Makanya orang Banjar itu bila namina ada hendak hajat, ada baca manakib. Ya lah. Nah tujuannya namanya itu mendekati para kekasih Allah. Ya, karena kada kita pungkiri Al-Quran itu isinya semua hampir itu menakib. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, cerita menakib, biografi bagaimana mereka mempersembahkan cintanya, taatnya, imannya kepada Allah Subhanahu. Kita membaca ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika membaca manakib orang soleh akan diturunkan rahmat Allah. Kedua, ya. Bisa kita datangi orang soleh yang masih hidup, nah sekalian ulun bercurhat. Kayak apa yo Bin? Kayak apa yo guru? Kayak apa yo? Nah Bapak Sidin. Cuma dinasehati Sidin itu apa yang Sidin berikan dilaksanakan pertama. Yang kedua benar-benar pian mencari solusi dengan orang soleh itu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Jangan diulah guru tuh kayak dukun. Nah ini bahaya lah kan. Kadang gurunya juga kayak dukun, ada juga itu. Nah, bandak-bandak syarat. Biar dia harus anu ini, malam kena memerapkan ini, membaca ini, ambil kena benang di bajunya, kena ada di sini. Oh, ada kayak dukun. Bisa kayak mulut tuh.
Hendak belajar pacar ikam, bini ikam tuh menangis, karindangan lawan ikam, tukarakan sahang, sakilo, bakarakan, ingat akan muhanya, Anda foto di mukanya, jadinya habis pang duit 500.000 itu, jangan itu. Jadi tujuannya tetap minta kepada Allah. Nah itulah yang dinamakan tawassul namanya. Tawassul itu perantaraan sama kita nih, hendak sembuh berobat datang ke dokter kayak itu. Tapi berhubung hati kita yang sakit, dokter ini kan bisa mengobati. Kepada siapa? Kepada orang soleh, kepada orang yang dekat dengan Allah, maka diberikan solusi. Maka dikatakan orang soleh itu memiliki firasat yang disebut dengan firasatul mukmin. Itu lebih tajam daripada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi dia punya perasaan, diberikan ilham. Kalau orang soleh itu namanya ilham. Kalau Nabi diberikan mukjizat, ya, datang wahyu. Nah wahyu namanya mukjizat dari Allah. Kata. Tapi kalau orang soleh itu namanya ilham. Datang dari Allah, hadanglah di sidin. Aku dulu memikirkan, lalu malam sidin beramalan, lalu sidin membaca zikir. Datanglah ide-ide tadi itu yang datang dari Allah, itu ilham. Lalu dipadahkan lewat dia, gini. Gawian, insya Allah dapat sesuatu nambah. Oh, yang kedua, ya datang pada Allah. Yang kedua kepada orang soleh. Maka bila pada orang soleh bahaya pian gini nih, apalagi masalah rumah tangga. Anu dipe guru ajar, ulun ini bakal hijar lawan bini. Tapi datang kada orang soleh. Bah, nyawajar, bini nyawa kayak itu mah, ampi langsung cerai. Wah, yo. Ini kada orang soleh kayak itu datang. Kalau ada orang soleh, hadang dulu. Ikatnya ada juga hak yang perlu ditunaikan. Nang bini juga kayak ini, dipanggil, didamayakan, diislah, nah itu tuh, ya. Nah itu ciri-ciri orang soleh, ya. Kecuali sudah kada kawal lagi, kada ada kebaikan lagi sudah, nah, maka lebih baik untuk dipisah dan semacamnya dalam urusan dunia, urusan akhirat itu juga. Ya. Nah ketiga, kalau sudah kada ada juga atau kada memungkinkan atau kita tadi itu kurang puas juga. Nah maka yang ketiga, mendengarkan kalam-kalamnya orang ahli hikmah. Baca kitabnya, baca bukunya, baca renungan, kisah-kisah orang soleh yang terdahulu, ya? Maka itu akan membuat hati kita tenang, ya? Dulu ada ulama di Yaman itu ya, Syekh Abdurrahman bin Al-Habban. Alim benar sidin itu, murid banyak, tapi sebutin bini arah. Tapi sidin sabar, ya sidin sabar, sampai sidin itu diusir loh bininya, juga. Sampai sidin tadi itu berenungnya di dalam gua, jadi dalam gua, zikir aja sama Allah, zikir sama Allah, sampai disebutkan dalam karomahnya itu. Si ini kita mencari lagi loh dunia, berzikir lawan Allah, tadi berzikir lawan Allah. Bila sampai waktu makan datang makanan, alam siapa namanya mantari udah tahu. Si dia asik munajat ada makanan makan. Karena apa? Sabar tadi. Karena sabar. Para wali itu disebut dengan karomah. Wajib kita percaya dengan karomah. Tapi karomat ini yang datang dari Allah. Lain yang diulah-ulah lain, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya semua orang itu intinya memiliki semua masalah dan problemnya masing-masing. Ya, cuma kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai umat Rasulullah SAW khususnya melihat dan berkaca dari para nabi, para rasul, para orang soleh, para wali, mereka pun mendapatkan ujian dari Allah. Tapi mereka sudah lulus dan mendapatkan nilai yang baik, derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kita berharap kayak itu juga, ya, supaya kita ini dapat nilai yang bagus juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusinya yang pertama, ketika kita punya masalah, adukan pertama kali kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi semuanya.
Yang kedua adalah dengan orang soleh. Kita minta pendapat, kita datang melihat saja orang soleh, maka itu bisa menjadikan kita tadi itu damai, tentram hati. Ya itulah. Nah, dulu ada juga zaman Sayyidina Umar, datang orang ini lah, bininya wani, jadi bininya wani. Sekali datang sampai muka rumah Sayyidina Umar, mendengar ada jadi aja sudah aku aja. Anak nih bawa adu-adu Sayyidina Umar, ada wani. Kenapa? Sekalinya mulai jauh-jauh mendengar bini Sayyidina Umar memamai. Padahal Sayyidina Umar ini istilahnya nih, ya kalau gagah, berani, tegas, yang itu tuh, ya polisi kan kadang jenderal, wah, bila sidin tuh keluar sudah, prajurit dikit yang mania, wah, tapi boleh ke rumahnya buka lawang, tuh bisa sapu jadi ini, sapu tuh, kan itu tadi lah. Jadi orang ini tadi. Ya dalam kepada Allah SWT dipjar bini ulun tuh wani pada dipjar di ulun bini ikan tuh kada wani ikan nang kata tepuk tangan kadang bini ikan pernah wani ikan nang kata tepuk tangan non bini. Nah itu tadi lah istilahnya. Cuma maklum mendengar itu tadi kada jadi hendak bulik sudah melihat Sayyidina Umar di KW Sidin. Kenapa Sidin? Kenapa mereka? Kayak gitu Sayyidina Umar tadi dulu hendak berpandan hendak melaporkan bini ulun gini. Sekalinya pas sampai muka rumah pian, pinanya anu nang di rumah pian, tak pada nang di rumah ulun deh. Nah, boleh kayak sudah ulun, artinya sama ya kita bersabar juga tuh. Kan kayak itu tadi. Lalu dia Sayyidina Umar sini duduk ikan. Nah, ikan melihat lagi Sidin, hanya datang kepada Sayyidina Umar sadar sudah. Oh ilah. Nah, itu nih bahasanya. Oh ilah, sama aja berarti istilah bini gubernur kayak itu juga bini camat kira apa nih. Nah, gitu tuh. Sudah. Nah dudukan kita aja Sayyidina Umar. Ini pulang aku beri di sini dia duduk. Dan hari aku di sini Umar, Pak. Bini itu kan pemamai di sini. Ada sebabnya. Kenapa jadi pemamai? Ada sebabnya. Ya. Sebabnya apa? Pertama kecapean, keuyuhan. Yang kedua sumpah. Kadada nang bisa, artinya nang bisa didangarinya lagi. Bebinian tuh kalau sudah inya bepandir harus ada yang mendangari. Bila kada ada yang mendangari lagi lalu memamai. Ya kan kayak itu. Jadi Sayyidina Umar yang pertama karena capek, yang kedua karena dia mendangari. Saat inya hendak berkeluh kesah tuh nanti Sidin, aku pas kedaga rancak aku ada di rumahnya, bepandir aja udah ngari Sidin. Soalnya bila dibantah istilahnya, ya tuh panjang tuh kisahnya, dangari. Nah jadi pembinaan itu harus ketikanya berbicara itu ada yang mendengarkan. Sayyidina Umar itu diantara dua sebabnya. Nah lawan kita Sayyidina Umar sebagai laki-laki ini harus bisa pandai mengerti keadaan perempuan. Karena kita adalah suaminya. Kalau perempuan di luar sana yang bukan istri kita, apa? Inya mamai kita mamai juga. Bahasanya apa? Kalau kan ada acil-acil saya nak mamai ulun, mamai juga biar. Tapi mun bini ulun pemamai, nah di Sayyidina Umar lain lagi kisahnya. Karena jar Rasulullah di Sayyidina Umar yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sayyidina Aisyah itu boy, bila sudah cemberut lawan Nabi itu, bila sudah kesal lawan Nabi, itu memanggil ya Muhammad. Menamang ya, tapi mana sudah sayang-sayangnya ya Rasulullah. Nah, itu mengiyo. Terus Sayyidina Aisyah, cuma Rasulullah pandai karena istrinya tadi itu muda, karena ya tadi lah. Nah, bagaimana muasyarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu bahkan pernah tidur di depan pintu, bayangkan. Karena kadang hendak membangunkan istrinya, kadang hendak mengetuk sampai subuh. Oh, lawang dikunci, Nabi nak masuk, lawang tak kunci, ya Nabi kesian bini itu, beri lagi. Coba biar itu. Tunggu itu bang ya lah. Kok malah dikunci lawang? Perang udah bang ya Allah. Nah ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar yang paling baik di antara kalian, paling baik terhadap istri dan keluarganya. Tuh pertama Sayyidina Umar. Nah kedua, coba kita main logika saja. Jadi Sayyidina Umar lah logikanya. Pertama Sayyidina Umar, coba kamu lihat di rumahku nih, bagus kada? Bagus Sayyidina Umar ya. Rapi kada? Rapi. Siapa nama rapi yang kan? Bini biar. Nah, Umar jangan duduk.
Nih kopi di hadapanku, siapa yang ngolahkan? Bini biar. Umarnya kan tinggal minum aja lagi. Nih baju, siapa yang mencuci? Siapa yang setrika? Bini Umar nyaman aja lagi memakai. Lewat pulang anak Cina Umar, tuh anak siapa? Anak Umar, anak bin Umar. Anak Umar, binnya bin Umar. Ayo, siapa yang menyusui, siapa yang merawat, siapa yang memandi, siapa yang menggerakkan, siapa yang memakani, siapa yang mengajari, siapa yang mendidik. Umar tahu cari duitnya aja. Tahu nyamannya, binnya bin Umar. Maka istilahnya jasa istri di dalam rumah itu besar banget. Coba biar Bu Ella mulai subuh bangun memasak bahasa sapu apa lagi ketetapas mandi anak sekolah dibajui, mbak itu pulang tuntung berdadai pulang mengambil menyetrika dan selainnya. Tak kalah biar 5 menit naik lagi biar dapatnya guring ini aja. Perhati biar tuh hanya tak kalah 5 menit mama enak lagi. Nah itu namanya tidak pengertian. Cuma pian pulang sebagai perempuan sabar. Amun pian namanya kan karena dapat pahala lagi pian itu pulang. Habis pahala pian. Udah apa enggak masak ini sambat itu. Nah hilangkan pahalanya. Sayang ada? Nah, jangan. Udah. Sabar. Nah itulah bedanya orang yang duduk di majelis ilmu yang ketujuh mendengari papadahan orang-orang soleh. Jadi ada solusinya. Ya, ulun membuka Al-Quran itu malah ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat. Apa ayatnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki tanpa arah yang disangka. Begitu kan? Syaratnya takwa, dia akan dapat jalan keluar solusi. Lu baca ayat itu sekalinya Mbak di mana? Di surat At-Tolak. Mbak di surat At-Tolak tentang perkara-perkara talak dan cerai. Ada surat itu, ayat itu nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makanya bila menasihati orang, ya, kembalikan pulang ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila nyatakan ada masalah suami istri, yang bini bertakwa tambah kepada Allah, yang laki bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar yang baik. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Nah ini pemberitahuan dikit tentang hari Asyura ya, yang insya Allah nanti jatuhnya pada hari Kamis ya. Nah itu disunahkan kita puasa dan puasanya akan menghapuskan dosa selama 1 tahun. Sayang kada dikerjakan. Bahkan Nabi dulu waktu masuk kota Madinah melihat orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, Nabi bertanya, karena apa puasa? Karena mensyukuri Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Dan Nabi, saya dan kami lebih layak untuk puasa. Itu puasa sunnah yang paling afdol setelah puasa ada di bulan suci Ramadan. Tapi sunnah juga diiringkan dengan hari ke-9 atau hari ke-11. Boleh 2-3, mulai 9 puasa, 10 puasa, 11 puasa. Ini yang afdol lah, jangan tunggu malah bubur aja. Nah, ini yang afdol ini adalah puasanya. Kayaknya berbuka pakai bubur itu kan Bapak afdol juga. Ya. Kemudian yang kedua, banyaki bersedekah. Ya, banyaki bersedekah. Dulu ulama diisi baju selambar aja, sidin mendengar hari Asyura kemuliaan bersedekah. Di rumah dipanculnya baju, lewat gelongkang dikeluarkan baju itu, ada pengemis lewat ambil baju sini. Daripada kadang-kadang disedekahkan tuh deh. 4 ke rumah sini. Pancul sini baju, longkang dikeluarkan. Ambil baju sini, bersedekah. Lawan yang lebih utama lagi meluaskan rezeki daripada keluarga. Nah, hari itu kita pemasak nyaman-nyaman. Nang laki membari bini biasa 50-100 ya, membari anak, membawa anak perjalanan dan semacamnya, meluaskan rezeki insya Allah. Dan ini mujarab dikatakan ya,
daripada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, mujarabnya apa? Rezeki setahunan kena akan gampang dan mudah. Nah, jadi itu, nah, jangan mengupdate pelit-pelit tanggal 10 Muharram tuh. Ya, jadi luasakan rezeki bari. Kemudian jangan memajang anak yatim. Kalau bisa, pajang, si Ano, dipajang, jangan. Datangi kalau bisa, didatangi, kasih mana anak yatim, dibari. Bahkan dalam hadis itu mengusut kepala anak yatim aja, setiap rambutnya akan menghapuskan dosa kita. Cuma jangan dikusut aja, dia diberi duit tadi, disantuni anak yatim. Cuma batasan anak yatim tadi yang sebelum balik, namun yang setelah balik itu mengadani yatim berkata. Anak yatim nang baru balik, nah itulah disantuni, didatangi, dibari. Ya. Mengadakan acara boleh, dikumpulkan anak yatim boleh, cuma yang santun, yang sopan. Ya. Jangan istilah itu kita membagi atau membarinya. Ya jangan dianggaplah anak yatim ini lebih rendah, jangan sampai ada kesan semacam itu. Ya. Nah termasuk bunda kita, Bunda Haja Marwiyah, beliau ini membuat ini nah. Beliau dulu ucap pondok ngalahin ini di pondok santri di sini. Kenapa jadi namanya pondok santri? Ulun kada hendak ada kesan-kesan anak yatim atau yang lainnya itu seperti kaum atau orang-orang yang lemah, ada. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muliakan. Bahkan kata Nabi, nang menyayangi anak yatim, memulakan anak yatim itu kahata ini fil jannah. Kayak ini kan dalam surga lawanku aja Nabi. Nah, kayak ini aparat pada batin kok. Nah, memuliakan anak ya. Yatim. Ya tadi setiap pelayan rambut kita usap, berarti bebas aja jangan nambudul anak yatimnya lah ya. Setiap rambutnya menghapus dosa, kata masalah itu. Artinya, nah ketika pian kasih sayang kepada anak yatim, maka pian ada kedudukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah lah, mudah-mudahan kalau mengamalkan puasa kalau dijawi, sedekah kawa, meluangkan rezeki yang banyak besan keluarga kawa, kemudian sedikit ala kadarnya menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kullu niyatin salih jami'an syamil khairatin dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Ya Rabbana a'tarafna